Oke, terima kasih Mas, pertanyaannya bagus banget. Nah, nanti habis itu Aurel yang jawab soal Aurel. Kalau aku soal lirik, sebenarnya liriknya tadi aku bilang bukan hanya Aurel, tapi banyak perempuan di luar sana kan. Kemarin itu kebetulan pas Aurel lagi hamil itu kan, dia banyak di setiap postingannya tuh gendut lah, dibilang kayak ibu-ibu lah segala macam. Nah, disitulah lirik itu tertulis gitu ya. Terus kita coba mewakili juga dari perempuan-perempuan lain yang kemarin banyak banget di Indonesia ini, perempuan-perempuan yang menurutku ada yang sampai ibu punya anak meninggal karena begini, karena begitu. Ada yang sampai ibu itu baby blues sampai bunuh anaknya juga gitu ya. Jadi dengan rangkuman banyak cerita itu jadilah curahan hati yang membuat pengen orang kalau dengar lagunya jadi semangat lagi gitu. Kalau aku juga manusia, kamu berhak bahagia, kita bisa kembali semangat, sehat gitu. Itu sih yang pengen diambil dari lirik-lirik lagu ini, yang mungkin bisa nanti tersampaikan gitu sama yang mendengar. Jadi semoga nanti dengan orang-orang yang dengar bisa sambil ngerasa mencurahkan hatinya, pikirannya gitu ke lagu ini gitu. Jadi itulah kenapa liriknya baiknya pedih juga gitu, menceritakan banyak hal curhatan dan lain-lain. Karena aku tahu juga memang jadi Aurel nggak gampang ketika dia harus hamil, habis menyusui, masih dibully juga kemana-kemana, kesana kesini ya. Dan itu apalagi bulinya kan fisik ya. Jadi orang kan kalau fisik kan itu dikasih Tuhan ya, nggak ada yang bisa kita ubah gitu. Kalau bulinya salah, mungkin salah kita ya, kita perbaiki. Dan kalau bulinya masalah fisik kan, ini kan maksudnya harus operasi ya begitu. Jadi menurutku ini harus menjadi jawaban sih, kalau perempuan semua itu keren, cantik, semua punya perjuangannya kayak gitu. Baik, terima kasih banget. Nah, mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman media. Oh, maaf, sorry. Ya mungkin tadi kan Mas juga tanya mungkin kenapa aku nggak nyanyi di panggung ke panggung gitu. Memang sebenarnya alhamdulillah tawarannya ada, cuman ada aja gitu. Maksudnya kayak waktu itu kayak aku sempat mau ngeluarin lagu, ternyata hamil lah. Aku tuh nggak pengen ketika aku ngeluarin lagu tuh di saat yang aku tuh ngerasa aku tuh belum pede mulai dari penampilan, gimana dari ya itu dia dari fisik, dari jam terbang, karena kan sebenarnya nggak semudah itu ya tiba langsung oke, ayo segala macam gitu, karena kan kita butuh harus latihan lagi apa segala macam gitu. Ya semoga insya Allah dengan sudah keluarnya lagu ini dan nanti banyak single-single yang lain, insya Allah kalau bisa nyanyi ke luar kota atau panggung-panggung. Amin. Proses rekamannya sebenarnya nggak lama ya, Bang Ata. Jadi kayaknya bulan lalu tuh rekaman. Terus abis itu memang karena momennya dekat ulang tahun, jadi kemarin kan ya udah keluarinnya pas ulang tahun aja gitu. Jadi kita juga sudah video klip tuh kemarin awal bulan ini. Jadi benar-benar cepet aja gitu. Yang penting bisa ngeluarin lagu ini dan alhamdulillah banyak juga yang suka. Gitu. Amin. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau nanya? Oh, boleh banyak. Selamat sore, aku Rena dari Sura.com. Orang aku mau nanya tadi ada lirik yang dalam banget, menangis lah gitu, kayak ngajak orang udah dia tumpahin semuanya gitu. Nah, Aurel mungkin ada nggak sih momen? Ada nggak sih? Jadi momen yang capek nih gue gitu kan. Terus akhirnya di situ ada sosok Bang Atta yang akhirnya bisa ya kayak gitu. Boleh nggak Aurel share sama kita semua? Makasih. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Nah itu dia makanya juga kenapa aku keluarin lagu ini, karena sebenarnya kita kan semua tuh manusia, kita tuh manusia biasa. Cuman kadang tuh pandangan orang suka, oh kamu kan artis, oh kamu kan ini, nggak pernah sedih ya, nggak pernah. Banyak banget orang tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan sama-sama manusia, pasti pernah rasain capek, rasain kecewa, rasain sedih yang lama gitu, yang dalam gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak pasti pernah gitu. Jadi dengan lagu ini tuh aku pengen ke semua orang tuh tahu bahwa kita tuh manusia biasa gitu loh. Kita capek, kita semua tuh sama. Apalagi sekarang kalau misalnya ngelihat
sosial media gitu ya, omongannya gitu, itu kan semua orang pasti ngerasain sakitnya. Jadi dengan lagu ini aku pengen semua orang tuh luapin aja ketika kamu lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah dipendam gitu. Karena menurut aku ya itu, kalau kita memendam sesuatu tuh akan jadi bom waktu dan jadi nggak enak gitu. Jadi lebih baik dengan lagu ini semoga teman-teman di luar sana jangan malu untuk meluapkan kesedihan, kekesalan, emosi gitu. Pengennya sih ke situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada tambahan lagi, kita bisa 3 orang lagi ya. Boleh? Boleh, dari Mbak, dari mana? Aku Dini dari Sensasi TV. Menanggapi perihal bulian dari netizen seperti apa sih? Kamu itu seseorang yang baca-baca komentar dari medsos ya sih, dan aku juga manusia berhak bahagia versi kalian itu seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau dibully netizen kayaknya aku termasuk yang sering ya dari dulu gitu, apalagi kalau masalah fisik tuh dari dulu udah banyak banget, karena kan aku dulu sempat dari yang gendut terus jadi kurus, terus aku sempat kulit aku gelap, terus aku dibully lagi, jadi memang selalu ada aja gitu. Jadi ya memang udah biasa sih gitu, lebih ke udah kebal ya insyaallah gitu. Terus abis itu juga versi bahagia versi aku ya, yang dimana kita bisa apa ya, bisa sama-sama, bisa kumpul, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesenangan gitu ya. Itu sih versi dari aku, kalau bahagia versi aku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin Kak Aurel mungkin ada turut andil dalam lagu ini Pipi, Mimi sama Bunda nggak sih? Kalau turut andil sih enggak, jadi ini pure lagunya Bang Atta. Jadi kemarin sempat abis lagu ini, abis aku rekaman, aku sempat kirim kan ke Pipi juga, karena kan Pipi tuh maksudnya udah senior lah gitu kan untuk ngerti lagu apa segala macam. Jadi pas aku kirim, karena Pipi orang yang sangat cukup apa ya, kalau ngekritik tuh cukup lumayan dalam gitu ya, seperti teman-teman tahu. Jadi pas aku kirim dan komentar Pipi langsung kayak bagus banget nih, Pipi mau nangis dengarnya. Nah itu pada saat itu aku benar-benar langsung pede gitu. Jadi apa ya, jadi makin pede dan semakin senang. Jadi memang kalau lagu ini nggak ada campur tangan dari orang tua, jadi pure lagunya Bang Atta. wow, baik. Untuk terakhir mungkin ada baik, boleh dari Mas. Mungkin buat Mas Atta ya, ini masih nyambung sama apa Namanya yang dari dari mana? Kampung. Mungkin buat Bang Atta, nyambung dari jawabannya Jibubek, nyambung dari apa namanya jawabannya Kak Aurel tadi. Bang Atta sendiri sebagai suami, maksudnya apa sih yang abang lakukan ketika istri abang mengalami hal-hal kayak yang disebutin tadi Bang? Apakah lagu ini juga salah satu bentuk support abang buat Kak Aurel sendiri, bagaimana? Iya, kalau ditanya bagaimana saya harus bahagiain, menurutku Aurel dia kan beda sama gue. Aurel tuh lahir aja dia udah terekspos di kamera dan lain-lain. Jadi dia pasti ada kesedihan sendirinya ketika menghadapi komenan publik, itu pasti ada. Cuman memang mentality dia juga kuat gitu. Cuman ketika dia itu lagi hamil, lagi menyusui, menurutku disitulah sensitivitasnya naik. Ketika dia tiba-tiba suka nangis sendiri, atau tiba-tiba dia kayak ngelihat handphone tiba-tiba kesel atau nangis gitu, itu kelihatan gitu. Namanya suami kan kelihatan ya, kita tiap hari hampir 24 jam gitu kan, pulang kerja kelihatan, terus mau tidur kelihatan. Jadi kalau dia harus baca komen tuh kelihatan. Jadi kadang-kadang saya lihat, oh ini memang, malah aku bilang deh, ya mending nangis aja gitu, jangan tahan mendem. Jadinya marah-marah kan, kalau nahan nangis sama Allah, sama orang-orang yang tepat, orang-orang terdekat. Menurutku itu salah satu supportnya buat Aurel gitu. Nah, kalau ditanya orang, emang serba salah kalau ngelihat support suami ke istri itu. Kadang-kadang harus sebagai apa? Kadang-kadang kalau kita bikinnya diam-diam, orang merasa suaminya nggak peduli. Kadang kalau kita ngelihat belak-belakan, dibilangnya nanti, wah ini pengennya paling ngebiayain istri apa gimana, ada aja pasti kan komennya. Semua itu akan ada salahnya gitu. Tapi ya saya mencobalah yang terbaik yang saya bisa lakukan. Saya juga bukan malaikat gitu, bisa apa aja dilakuin. Saya juga manusia, jadi kadang-kadang kalau dia lagi nangis pun saya bisa bete juga, bisa kesel juga.
ini kenapa, aduh jangan baca-baca lagi, udah mati handphonenya 3 hari 5 hari jangan pegang handphone gitu kan. Pernah juga sampai di posisi itu ketika waktu lagi hamil, karena waktu hamil memang kayaknya hampir semua perempuan tuh kalau hamil sensitif deh. Kadang-kadang kan datang bulan aja bisa sensitif, ini hamil tambah sensitif lagi. Habis itu kan makiannya kan ke fisik lama-lama kan terlalu deras tuh ya. Jadi itulah mungkin Tuhan memberikan rezeki dan semua ujian dengan kita usahanya kita itu semua ada balancingnya. Jadi nggak Tuhan kasih aja tanpa semua mulus aja, nggak gitu, tapi semua itu dikasih dengan suatu syarat, mungkin dengan kita bersabar, dengan kita menghadapi ujian dengan tenang, terus bisa mempererat juga sih aku sama Aurel gitu, bisa saling ngobrol. Ya kalau Mas bilang ini bentuk salah satu support, mungkin lagu ini juga gitu. Karena malah beberapa lagu aku suka tertulis tuh gara-gara ceritanya Aurel juga gitu. Jadi ceritanya gini tertulis lagunya. Karena kadang-kadang dia juga, saya minta dong lagu ini apa. Aku mikir dari dia kan sudut pandangnya juga bisa kita lihat. Gitu. Maka tadi kayak mbaknya juga pas nanya sampai nangis juga, berarti kan dari sisi wartawan aja punya hati, maksudnya wartawan itu semua ada hatinya juga gitu, ada nggak wartawan gue udah bebel, gue nanya apa aja kayaknya gue nggak bakal nangis nih lihat berita orang. Ternyata kan bener gitu, wartawan juga menurutku manusia gitu. Kita ketika punya masalah ya udah kita sama-sama doain, ceritain gitu. Itu sih menurutku semua orang di sini nggak ada yang sempurna, semua kita bisa nangis tuh masih nangis lagi kan nggak ada. Tapi bener ini kan terbukti di depan mataku gitu. Kemarin aku muter di mobil, Mbak Suster pada nangis. Ternyata mereka juga udah lama gitu gak nangis. Ini kadang-kadang kesel sama keluarga di rumah, atau kangen sama anak, atau kesel sama bos, atau kesel sama siapa, tangga. Dia diem lama-lama kan udah pada di situ mereka meluahkannya. Menurutku lagu ini bagus gitu untuk jadi apa ya, untuk jadi tempat kita semua untuk merasa lebih pede, lebih aku juga manusia, aku berapa gitu. Jadi motivasi buat diri sendiri gitu. Baik, boleh kita kasih tepuk tangan dulu? Oh, Karena bahagia terus, hidupnya enak juga gitu. Apa sih mungkin di belakang itu tuh sebetulnya seperti apa sih, dan kata-kata orang yang seperti apa sih yang bikin kamu tuh kayak aduh sakit banget gitu, yang seperti apa sih sampai akhirnya nggak percaya diri, dan gimana cara survive-nya buat percaya diri lagi nih sekarang udah bisa tampil, dan apakah nanti akan ke depan fokus nyanyi juga, apalagi kan padahal semuanya kayaknya udah punya nih Aurel. Masya Allah, amin. Kalau ditanya up and down, kayaknya semua orang punya gitu ya, merasakan. Cuma memang apa ya, bukan nggak mau ceritain gitu kan, pasti semua orang punya masalahnya masing-masing gitu loh. Memang kan kita kalau misalnya ya gitu ya, namanya public figure, kalau kita lagi sedih atau kita lagi ada berantem kan kita nggak mungkin luapin di sosial media gitu ya. Jadi pasti punya rasa up and down yang mungkin kadang aku kesel, emosi, marah sama diri sendiri juga pernah gitu, kayak ih kenapa sih kok gini gitu. Dan aku memang tipikal orangnya tuh apa ya, suka mikirnya tuh suka apa ya, kayak ini kenapa sih, ini harusnya salah gue apa bukan ya gitu. Jadi aku sering ya menyalahkan diri sendiri gitu. Jadi ya memang ya kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak bisa ceritain mungkin apa up and down-nya, mungkin biar aku yang tahu gitu. Karena memang aku tipikalnya sih jarang curhat, jarang cerita. Jadi kadang kalau aku lagi sedih, bete atau kecewa atau apa tuh pasti kadang tuh aku ya jadi pendem aja sendiri gitu. Selagi kadang aku rasa kadang kalau selagi aku masih bisa sendiri pasti aku nggak perlu lah cerita sama orang gitu, kayak gitu sih. Kata-kata yang paling nyakitin selama ini apa sih? Sebenarnya kata-kata yang paling nyakitin tuh kadang yang buat aku kecewa atau sedih gitu, kayak misalnya kok rasanya kok kayak netizen kok kayak jadi lebih tahu dibanding aku, padahal kadang aku tuh yang maksudnya kadang itu posisi aku gitu. Cuman kadang netizen tuh suka kayak menghakimi sendiri, itu sih kadang yang buat aku sedih. Terus mulai mungkin kalau dari fisik sih udah sering dan udah kayaknya ya udahlah udah capek juga gitu. Jadi ya udah gitu. Terus yang paling bikin sedih juga kalau udah mulai menghujat anak gitu ya, menghujat keluarga gitu, suami. Karena Bang Atta tuh lumayan sering juga kayak misalnya diadu domba ke aku gitu. Banyak orang yang suka nge-DM Bang Atta tuh gini, padahal kan aku yang selalu sama dia, aku yang tahu bagaimana kadang kecewa dan sedihnya di situ gitu. baik kalau gitu. Survive-nya ya memang
ya itulah hidup gitu ya. Aku selalu diajarin orang tua aku, kita cuma punya dua tangan, baik kita tutup kuping gitu. Jadi selagi aku masih ada suami, ada anak-anak, ada keluarga, ya itu makanya kadang kalau di rumah atau lagi liburan kayak gini aku selalu bilang banget, kita refreshing yuk, pergi jalan-jalan. Itu kan juga membuat apa ya, ngelupain yang buruk-buruk atau mungkin ada omongan-omongan yang bikin sakit hati apa. Jadi itulah, jadi berkumpul dengan keluarga sama teman-teman terdekat yang tersayang tuh akan membuat kita jadi lebih positif juga. Sekarang lebih percaya diri artinya? Percaya diri ya, karena aku tadinya dari gendut banget Kak. Kan aku tuh sempet, jadi gini, abis hamil Amina, lahiran tuh aku turun kan berat badan. Nah, belum di berat badan yang ideal, aku udah hamil lagi. Yang dimana aku naiknya jadi lebih besar lagi. Nah, dari situ tuh netizen tuh mulai kayak ngata-ngatain, aku jadi gak pede, terus aku sempet kayak Gak mau nyanyi lagi. gak mau nyanyi, terus gak pede, sampai aku sempet kayak gini, aku gak mau nyusuin anak aku deh, aku sempet kayak gitu, karena aku ngerasa dengan aku nyusuin, aku tuh jadi gendut nih, aku gak suka gitu loh. Tapi padahal orang-orang luar tuh gak tahu ya betapa susahnya aku tuh apa ya, mengasihi anakku gitu ya di usia aku yang 26 tahun, dimana aku tuh dulunya di rumah tuh kayak ya aku tuh manja banget. Sekarang aku yang dimana aku di rumah tuh sendiri, punya anak, aku harus ngurus suami, ngurus anak, belum lagi omongan netizen. Nah itu tuh buat aku jadi kayak stres gitu. Jadi mulai dari situ akhirnya sekarang ini aku mulai diet apa segala macam, olahraga, karena udah mulai turun berat badan, sekarang rasanya jadi lebih pede. Terima kasih Mbak. Ya, boleh teman-teman yang